Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Agnia Mar'ah dari Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, Fakultas Agama Islam pada Prodi Pendidikan Agama Islam di semester 2. Teman-teman sekalian, video yang saya buat ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Psikologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Aida Arini MPDI. Teman-teman sekalian, pembahasan yang akan saya sampaikan merupakan pembahasan tentang materi psikologi umum, yaitu yang berjudul self-regulation atau pengaturan diri. Oke teman-teman, kita langsung ke pembahasannya. Apa sih definisi self-regulation? Emang ada manfaatnya ya kita menerapkan self-regulation? Pasti ada teman-teman. Saya akan membahas tentang definisi, manfaat, serta cara program menyelesaikan self-regulation dan emang ada dampak positif dan negatif dari self-regulation. Oke teman-teman, pertama-tama saya akan membahas tentang definisi dari self-regulation. Teman-teman apakah sudah tahu apa sih artinya self-regulation itu? Bagaimana caranya kita mengatur diri? Oke, kita bahas teman-teman. Yang pertama yaitu self-regulation. Self-regulation merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan, mengolah, mengatur tentang emosi, perilaku kita dalam situasi dan juga memiliki tujuan untuk mencapai target yang kita inginkan. Dari self-regulation ini memiliki beberapa manfaat teman-teman. Manfaat dari self-regulation yang pertama yaitu memudahkan kita mencapai target yang kita tuju. Oke, contohnya target yang kita tuju biasanya dalam mahasiswa ingin menyelesaikan mata kuliahnya dengan penuh semangat dan juga tepat waktu. Seperti itu. Yang kedua yaitu membuat kita dapat percaya diri. Biasanya para mahasiswa atau anak-anak yang lain biasanya di depan teman-teman untuk melakukan presentasi itu masih tidak percaya diri ya, karena takut akan salah omong, salah perilaku, ataukah tidak sesuai dengan keinginan dosen, seperti itu. Yang ketiga yaitu menyesuaikan diri. Kita mampu untuk menyesuaikan diri dimanapun tempat kita berpijak, kita bisa menyesuaikan. Contoh pada kelas, kita bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang mungkin ada yang toksik, ada yang baik, dan biasanya ada yang saling mutualisme kepada kita, seperti itu. Teman-teman, ada beberapa contoh program penyelesaian tentang self-regulation. Yang pertama, yaitu tentukan masalah yang ingin kita selesaikan dalam diri kita sendiri. Kita kasih contoh dalam lingkup perkuliahan ya. Biasanya para mahasiswa itu sering lupa cara mengerjakan tugasnya, kapan ya pengumpulan tugasnya, lalu dikumpulkan kepada siapa, di penanggung jawab mata kuliah atau di dosennya. Biasanya sering lupa ya, seperti itu. Itu pertama, poin pertama yaitu permasalahannya. Yang kedua, bagaimana kita menyelesaikan agar target kita ini selesai dalam waktu yang tepat. Oke, kita bahas tentang masalah. Poin yang pertama, target kita adalah menyelesaikannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu dengan mengerjakan tepat waktu, dan kita harus tahu jadwalnya itu apa aja, listnya apa aja. Oh ternyata pekerjaannya harus dijilid, di print, ataupun hanya dikirim file, seperti itu. Yang ketiga yaitu menyelesaikannya dengan cara atau strategi. Bagaimana caranya? Kita harus bisa pintar-pintar memanage waktu, yaitu menyelesaikannya. Mungkin dalam satu minggu kita mempunyai tugas mata kuliah ada 3. Berarti kita harus bisa mengatur dalam satu minggu 3 tugas mata kuliah harus selesai. Begitu teman-teman. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi. Ini akan berhasil nggak kalau kita melakukan sesuatu ini? Ataukah tidak? Oke, melakukan evaluasi setelah kita mengerjakan semua tugas tersebut, kita sudah kirim ke tugas ke PJ Matkul ataupun dosen, kita melakukan evaluasi. Mungkin ada nilai yang kurang baik ataupun pengerjaan kita ditolak oleh dosen, seperti itu. Kita evaluasi, oh ternyata ini tugas saya itu belum memenuhi persyaratan dari dosen ataupun belum sesuai dengan keinginan para dosen. Seberapa penting sih self-regulation itu?
Oke, self-regulation merupakan pengaturan diri bagaimana kita memiliki kemampuan untuk mengelola, mengendalikan, dan mengatur pola pikir kita atau emosi kita serta perasaan agar dapat tercipta dengan efisien dan tepat jalannya, begitu. Oke, teman-teman, di sini harusnya kita mengatur diri kita lebih baik. Karena apa? Dalam suatu situasi atau peristiwa kita bisa menyelesaikan tugas tersebut. Dalam kendala ataupun yang sangat sulit, kita bisa melaksanakannya tanpa dengan mengeluh ataupun cemas ataupun bingung gimana sih cara menyelesaikannya seperti itu. Jadi teman-teman sekalian harus bisa memiliki kemampuan untuk self regulation. Sangat-sangat penting sekali untuk kita terapkan apalagi pada mahasiswa yang banyak tugas pada saat UAS, UTS, ataupun tugas akhir yang diberikan oleh dosen. Teman-teman, ada beberapa dampak negatif dari kita apabila tidak bisa mengatur diri kita atau menerapkan program self-regulation. Yang pertama yaitu kita akan cemas dalam menyelesaikan pada saat situasi atau kondisi yang sangat menyulitkan diri kita sendiri. Oke, yang kedua adalah sering kecapean. Kita akan sering kecapean karena stres, sehingga perubahan bentuk tubuh kita ataupun pola pikir kita semakin menurun. Yang ketiga yaitu tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seharusnya kita tetap melakukan aktivitas sehari-hari tersebut karena kesulitan dalam menghadapi perubahan. Oke, baiklah teman-teman, itu merupakan pembahasan yang saya buat dalam video ini yaitu tentang self-regulation atau pengaturan diri. Teman-teman sekalian, semoga apa yang sudah saya sampaikan pada video ini akan bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman yang menonton video ini. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.